teman-teman. Siang, Mbak. Di sini saya mau meminta izin untuk menjadi murid dalam praktek mengajar saya. Bagaimana? Apa teman-teman berkenan? Iya, Mbak. Iya, Mbak, berkenan. Iya, Mbak, bersedia. Terima kasih. Langsung saja ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Pagi yang cerah, senyum ceria, pasti aku bisa. Nah, jadi anak-anak harus mempunyai semangat di awal pagi hari itu, pasti aku bisa. Nah, jadi harus ditumbuhkan rasa percaya diri pada diri kita bahwa kita harus bisa, pasti bisa. Jadi nggak boleh bilang nggak bisa. Bagaimana ya, apa tidak? Iya, Bu. Tetap semangat ya. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran, mari kita awali pembelajaran dengan berdoa. Nah, siapa yang mau memimpin berdoa pada pagi hari ini? Siapa yang berkenan? Apa Mbak Lili? Saya, Bu. Ya, baik. Silakan Mbak Lili. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih semuanya. Beri apresiasi untuk hari ini. Nah, Ibu, sebelum memulai pelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa tema pada hari ini, tema minggu ini yaitu ekosistem. Nah, semuanya komponen ekosistem. Nah, sebelum itu Ibu absen dulu ya, Nak. Mbak Lili hadir. Hadir, Bu. Mbak Lailatul Mahmuda. Hadir, Bu. Terima kasih. Mbak Abdillah. Hadir, Bu. Nah, Mbak Hilda. Hadir, Bu. Mbak Adinda. Hadir, Bu. Mbak Windy. Mungkin sinyalnya lagi bermasalah. Alhamdulillah semuanya hadir dengan sehat semua tentunya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi kita bisa segera tatap muka, segera bertemu. Tapi meskipun anak-anak harus tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap memakai masker jika keluar rumah, tetap menjaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Nah, itu agar kita semua memutus rantai COVID-19 itu. Jadi kita harus terapkan
menjaga. Kita harus menerapkan protokol kesehatan tersebut. Nah, di sini Ibu akan, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yaitu pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, untuk itu, Ibu akan mengulas kembali. Nah, apa sih ekosistem itu? Apa masih ingat anak-anak materi tentang ekosistem? Apa masih ingat? Ingat, Bu. Ya. Apa sih ekosistem itu, Nak? Timbal balik, Bu. Ya, timbal balik antara individu dengan komunitas, dengan populasi, itu merupakan ekosistem. Nah, sebelum itu Ibu tampilkan PPT biar anak-anak lebih jelas memahaminya. Sebentar ya, Ibu tampilkan. Sudah kelihatan Pak belum, Nak? Sudah. Baik. Nah, temanya yaitu ekosistem. Sukanya komponen ekosistem. Sudah membantu menjawab, yaitu apakah ekosistem itu, Ibu ulang kembali pelajaran yang kemarin. Nah, ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh. Nah, unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Contohnya ekosistem antara lain yaitu apa? Ada air laut, ada air tawar, ada hujan. Nah, itu merupakan ekosistem. Komponen ekosistem apa saja sih, Nak? Ada yang tahu?
Apa? Ada yang tahu apa? Belum. Apa itu komponen ekosistem? Belum ya. Untuk komponen ekosistem yaitu bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan, saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup pada suatu lingkungan itu disebut ekosistem. Nah, tersusun komponennya yaitu individu, populasi, komunitas. Nah, kita amati gambar ini. Nah, di situ ada ekosistem apa? Gambar yang pertama itu ekosistem apa itu, Nak? Ekosistem di pegunungan ya, di dataran tinggi, ada yang di sungai, di hutan itu. Tapi ada airnya. Nah, ekosistem yang pertama yaitu ada air terjun gersang ya, yang ekosistem sebelah kiri. Gersang tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dan beda lagi dengan gambar yang sampingnya itu, yang sebelah kiri. Itu kan ada apa? Ada hewannya, ada tumbuhan, ada hewan apa saja itu, Nak, sebut. Ada yang tahu itu hewan apa saja? Jerapah, Bu. Ya, jerapah salah satunya. Ada jerapah, ada harimau, ada rusa, ada gajah, ada burung. Nah, itu hubungan timbal balik antara hewan dengan sekitar, dengan lingkungan hutan, dengan sungai. Nah, Ibu ulang kembali, ekosistem itu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari itu juga bantu Tuhan buat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari bangku. Makhluk semua itu membutuhkan air. Jadi tumbuhan, manusia, baik itu makhluk hidup, hewan, itu semua membutuhkan air, tidak hanya air itu dalam bentuk hujan. Nah, air hidup di dalam tanah, seperti yang hidup di dalam tanah. Ada cacing, ada semut di dalam kita juga di dalam bagian hidup dan tak hidup. Sebuah lingkungan itu saling berinteraksi, saling satu sama lain.
makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem atas individu populasi. Jadi hewan-hewan, hewan hewan itu di hewan di san dan juga saling bergantung hubungan di hutan, makan tumbuhan, saling menguntungkan lah, hewan makan tumbuhan. Nah, air itu untuk hidupnya hewan juga, jadi saling sama lain, saling membutuhkan. Nah, individu adalah misalnya seekor kambing, tadi ada seekor harimau, seekor rusa, seekor burung. Nah, itu merupakan individu. Nah, 4 individu itu di habitatnya di hutan, ada sungai. Nah, populasi itu adalah kumpulan individu sejenis yang menempati tertentu. Populasi burung tetap saja. Hewan-hewan ganas, buah seperti singa itu tempat individu. Itu kumpulan oh iya, maaf itu tadi itu tinggal di tempat ini. Nah, populasi adalah kumpul individu sejenis menempati suatu daerah. Sebuah kolam itu terpopulasi itu teratai, populasi lumut.
yang memilih bagian pertumbuhan itu yang dijadikan makanannya. Jadi hewan itu bisa mohon maaf ya, ini sinyalnya itu lagi error, jadi tiba-tiba keluar. Mohon maaf ya. Sekarang Ibu lanjut lagi. Hewan yang memakan tumbuhan itu memakan daun tumbuhan, batangnya, dan memakan tumbuhan. Contohnya kayak binatang satu bagian tumbuhan. Seperti batang singa, harimau itu lebih dapat baik. Di ulat, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi itu merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan
Pakaian taman berupa buah. Buah. Petani buah-buahan kalau dimakan harga jualnya itu bagaimana Pak suara Ibu bisa terdengar? Apa suara Ibu terdengar ya? Halo Nak. Ya udah, Ibu aja tepuk-tepuk. Nah, semangat pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Loh, mana suaranya kok nggak ada? Kedengaran suara Ibu apa tidak? Dengar ya. Baik. Ibu aja tepuk jari saja biar lebih semangat belajarnya. Nah, tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, kakak tepuk jari empat,
4, babuk jari 5, mama berbunyi semua. Wah, 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 ayo kawan-kawan, mari kita dengarkan. Nah, di sini Ibu tadi kan sudah menjelaskan tentang ekosistem dan komponennya. Nah, Ibu akan mengulas kembali. Apa tadi ekosistem itu, Nak? Menurut kalian apa? Halo. Apa tadi ekosistem? Nah, tadi ekosistem hubungan timbal balik. Nah, apa ekosistem itu? Mungkin karena sinyalnya ya nggak nyambung. Kedengaran apa tidak ini? Nah, di sini Ibu akan memberikan teks, yaitu anak-anak membuat suatu pertanyaan tentang ekosistem tadi, membuat pertanyaan. Apa yang masih mau dipertanyakan? Jadi anak-anak membuat pertanyaan. Setiap anak membuat pertanyaan 2 tentang ekosistem. Menurut kalian apakah semua tempat itu terdiri ekosistem apa tidak? Nah, itu anak-anak kerjakan yang ada di buku paket itu yang ada di rumah ya, dibuka halaman pelajaran 1, halaman 6. Nah, tadi yang ada bacaan ekosistem di buku paket itu kan ada bacaan ekosistem. Itu kalian berdiskusi, Ibu bagi tiga berdiskusi tentang ekosistem. Tadi kan ada bacaannya di buku paket, juga ada kok bacaan ekosistem. Nah, di situ anak-anak mencari pokok pikiran dari suatu paragraf. Nah, pokok pikiran itu apa sih? Pokok pikiran itu apa? Ada yang masih ingat? Pokok pikiran itu gagasan utama dalam suatu paragraf, ide pokoknya. Nah, jadi anak-anak kerjakan. Dengar apa tidak, Ibu? Ibu bilang dengar apa tidak? Kemudian anak-anak membuat tulisan non-fiksi yang membandingkan 2 jenis hewan berdasarkan jenis makanannya yang terdiri atas 3 paragraf. Jadi anak-anak membuat tulisan 3 paragraf yang membuat tulisan yang membandingkan 2 jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya. Bagaimana, apakah ada yang masih
bingung, ada yang masih belum paham, bisa bertanya. Paham, Bu. Baik. Kalau paham, nanti setelah mengerjakan, Mbak Dinda tadi Ibu mau bertanya, apa sih ekosistem itu? Apa Mbak Dinda ekosistem itu? Tiba-tiba menghilang ya. Sinyalnya mungkin. Ya udah, setelah itu nanti kalau sudah paham semuanya tugasnya tadi, PR-nya untuk di rumah ya Nat. PR untuk di rumah, mintalah PR-nya yaitu anak-anak melakukan kegiatan mengamati hewan peliharaan atau hewan peliharaan yang ada di rumah. Biasanya di rumahnya kan ada yang punya hewan kucing atau ayam, hewan peliharaan apapun itu ya Nak. Jadi anak-anak bekerja sama dengan orang tua mengamati hewan tersebut, kemudian anak-anak ditulis aja, nggak apa-apa ditulis, dicatat hasilnya itu dengan orang tua, dicatat seumpama hewan ikan hidupnya di kolam, itu ekosistemnya di sungai, di kolam gitu. Populasinya ikan, termasuk ikan, ada ikan lele, ikan gurame atau ikan emas atau ikan apapun, itu merupakan populasinya. Nah, itu nanti ditulis bersama orang tua. Nah, dari sini jika sudah paham, maka Ibu akan menutup diskusi pada hari ini. Nah, kalau sudah paham, maka Ibu akan menutupnya. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa. Tepuk sikap doa. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, di sini jika ada kurang lebihnya Ibu dalam menjelaskan materi, ada kekeliruan Ibu tadi sinyal yang kurang, yang tiba-tiba sinyalnya hilang, Ibu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.